memeluk erat semua kebencian, kekecewaan, dan bayangan masa lalu, sehingga dia dapat berdamai dengan suasana hatinya saat ini. Bujang pun berusaha akan hal itu, dan dia pun berhasil. Dan pada waktu sorenya, waktu senja tiba, ketika waktu maghrib telah tiba, Tuanku Imam pun meminta Bujang untuk mengumandangkan azan, dan Bujang pun melaksanakannya. Lanjut ke bab 22, kesetiaan yang memanggil. Pada bab ini, Tuanku Imam memerintahkan kepada Bujang untuk merebut kembali tahta keluarga Tong yang telah direbut oleh Basir. Bujang pun dibekali satu mobil pickup milik pondok pesantren Tuanku Imam, dan dia pun mengendarainya bersama Karwas. Ketika di jalan menuju ke pelabuhan, Bujang memantak dua temannya, dua rekannya, yaitu White dan juga Yukihiko. Bujang mengundang bahwa minta tolong kepada mereka bertiga untuk membantunya dalam merebut kembali tahta keluarga Tong. Setibanya di pelabuhan, Bujang pun bertemu dengan mantan tukang pukul keluarga Tong yang bernama Togar. Mereka pun sangat senang dan melepas ikat kepala yang bertulisan huruf Arab tersebut. Togar pun mengumpulkan 60 orang pasukannya dan segera mendiskusikan rencana penyerbuan ke markas keluarga Tong. Di sana pun White telah tiba bersama 10 orang ex-marinirnya, yaitu mantan marinirnya, teman-temannya yang siap membantu Bujang, juga Yuki dan Geko. Setelah menyusun strategi penyerangan, mereka pun melakukan konvoi mobil bersama-sama menuju ke markas keluarga Tong. Pada bab ini, Bujang tahu bahwa apabila dia setia pada prinsip yang dia pegang, maka akan memanggil kesetiaan yang lainnya. Lanjut ke bab 23 yang berjudul Lantai 25. Pada strategi awal, Togar dan 60 orang tukang pukulnya akan menyerbu melalui pintu gerbang utama markas keluarga Tong. Sedangkan White dan ex-marinirnya akan menyerbu dari atas markas keluarga Tong. Sedangkan Bujang, Yuki dan Kiko, mereka bertiga akan menyerang langsung ke lantai 25, yaitu tempat Basir berada. Mereka menaiki lantai yang setara dengan markas keluarga Tong, yaitu gedung sebelahnya adalah gedung bank milik keluarga Tong. Ketika sampai di lantai 25 gedung bank tersebut, Bujang, Yuki, Kiko, mereka pun menyeberangi menggunakan pelontar dan memecahkan salah satu kaca milik di gedung markas keluarga Tong dan menyelinap masuk ke dalam sana. Mereka pun bertemu dengan Basir di lantai 25 dan kembali terjadi baku hantam. Sedangkan Togar menginformasikan bahwa mereka telah terdesak oleh pasukan Basir. Juga White dengan ex-marinirnya juga terdesak di sana. Bujang pun berpikir cepat. Dia pun tidak bisa membantunya karena dia, Bujang, Yuki, Kiko pun terdesak oleh Basir dan rekan-rekannya di lantai 25. Bujang pun berpikir mengapa mereka belum tiba. Setelah Bujang berpikir itu, terdengar suara tembakan dari headphone yang dia gunakan. Di sanalah bantuan tiba. Salonga bersama 60 orang pasukan muridnya membantu Togar, sedangkan 20 muridnya membantu pasukan White, dan 10 marinirnya di atas menggunakan helikopter satu lagi. Dan para pasukan Basir berhasil dipukul mundur.
Lanjut ke bab 24 yang berjudul Samurai Sejati. Di sini Bujang, Yuki, Kiko tidak berkutik di hadapan Basir karena selain postur tubuhnya yang tinggi, dia pun Basir juga kuat dan memiliki senjata ampuh yaitu ujar. Ketika Basir ingin membunuh Bujang yang tersudut di pojok ruangan, disitulah Bujang mendapatkan ilmu tertinggi ninjanya yaitu teknik menghilang. Sekejap mata Bujang pun menghilang dan berada di samping Basir lalu memukulnya. Begitu terus, Basir akhirnya tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa dan Bujang pun memenangkan pertarungan. Basir diseret oleh Kiko dan ditahan di penjara yang dimiliki oleh keluarga Tong. Akhirnya Bujang dan pasukannya pun berhasil mengambil alih tahta keluarga Tong sebelumnya. Dan dia kali ini yang menjadi kepala keluarga Tong sesuai dengan pesan dan titah dari Tauke besar sebelumnya. Lanjut ke bab 25 atau epilog. Pada epilog kali ini Bujang menyadari bahwa pada bab 25 ini atau epilog, Bujang menyadari bahwa Bujang memahami arti pulang sejati atau arti pulang sesungguhnya, yaitu kembali pada Tuhan, taubat, membersihkan jiwanya dan memimpin keluarga Tong menuju masa depan yang lebih cerah. Tidak melakukan bisnis gelap. Nilai moral. 1. Pentingnya taubat dan kembali kepada kebaikan. Tidak peduli seberapa jauh orang itu tersesat. Yang kedua, keberanian sejati yang bukan balas dendam melainkan mengendalikan diri. Yang ketiga, pentingnya persahabatan, kesetiaan, serta arti keluarga yang sesungguhnya dan tanggung jawab atas pilihan yang telah diambil. Sekian video dari saya, isi dari novel Pulang. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.